Oke, balik lagi ketika si otak ini udah bilang, oke, will you marry me? Kamu mau nggak nikah sama aku? Kamu mau nggak hidup sama aku? Karena aku happy loh sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Akhirnya, karena 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 hasil kerjanya hormon otak membuat seseorang berpikir untuk meneruskan level hubungannya dengan orang yang dicintai itu kepada level lanjutan untuk menikah, akhirnya mereka menikah. Tapi banyak kali orang menikah dengan alasan yang salah. Akhirnya kesalahan itu harus dijalani sesisa umur hidup mereka sampai mati. Happy sampai meninggal atau menderita sampai meninggal. Bahagia sampai kematian memisahkan kita atau menderita sampai kematian memisahkan kita. Nah, hal ini yang perlu diwaspadai. Karena kalau misalkan orang nggak mau menderita sampai kematian memisahkan karena keputusan yang salah yang mereka buat sebelum mereka memutuskan untuk hidup dengan orang itu, artinya perlu pemaknaan yang lebih dalam, apa itu makna hubungan, apa itu makna cinta sebelum seseorang mau memutuskan untuk memberikan dirinya dalam suatu komitmen hidup. Nah, saya melihat kasus seperti layangan putus itu dimanapun itu banyak terjadi karena seseorang menikah dengan alasan yang salah. Jadi coba kita kilas balik lagi dulu, saya menikah alasannya apa ya? Apakah karena cinta kah, karena ini, karena itu? Jadi ketika seseorang menikah dengan alasan yang salah, bukan alasan yang sangat fundamental, esensial, maka besar peluangnya bahwa beberapa waktu setelah mereka menikah, mereka akan mengalami masalah. Seperti layangan putus, contohnya seperti itu. Nah, sebagai orang tua atau sebagai opa oma, mungkin kita bisa mengarahkan anak cucu kita ketika mereka mau mengambil keputusan untuk menikah. Dasarnya apa, nak? Kamu mau nikah. Dasarnya apa? Apa yang membuat kamu mau hidup sama dia? Itu kita berikan pengertian kepada mereka. Karena apa? Bagaimanapun juga lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena ketika mengobati, kalau kita mengobati artinya sudah ada yang terluka dulu. Dan untuk mengobati yang terluka itu tidak mudah. Itu tidak mudah, butuh waktu, butuh usaha, dan juga resikonya besar. Seperti saya lihat kisahnya layangan putus, bukan saja 3 orang ini yang bermasalah, keluarga mereka, teman-teman mereka, circle mereka, sekitar mereka juga akhirnya mengalami dampaknya daripada masalah rumah tangga itu. Nah, sekarang kita mau cek kembali list di depan ini, alasan menikah. Apakah karena cinta yang seperti apa? Ketika seseorang masih berada pada cinta yang levelnya di permukaan, itu alasan itu tidak cukup kuat untuk memutuskan untuk menikah. Karena apa? Ketika seseorang berada cinta pada level yang masih permukaan, maka itu nggak akan kuat. Mungkin sebentar aja hilang. Dan seseorang seharusnya kalau menikah alasannya cinta, dia harus tahu bahwa yang mereka rasakan adalah real, true love, benar-benar cinta sejati. Nah, apa itu cinta sejati? Nanti kita bisa akan bicarakan selanjutnya lagi. Alasan berikutnya kenapa kita menikah banyak ya. Mungkin karena dorongan kebutuhan seksual. Karena kalau kita punya prinsip bahwa kita nggak boleh melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Ya udah, kalau gitu supaya saya bisa bebas melakukan hubungan seksual, saya harus nikah sama siapa aja, yang penting saya bisa menyalurkan kebutuhan seks saya. Itu alasan yang salah. Alasan lainnya yang salah lagi adalah faktor usia. Oh, saya umurnya udah 25, 29, 30, harus nikah. Pokoknya siapa aja yang mau nikah sama saya nikah. Yang penting saya sudah memulai. Masalah cinta, kalau nggak ada cinta nggak apa-apa lah, nanti kan juga bertumbuh dengan sendirinya. Iya, kalau pribadi yang kita kenal itu cocok sama kita. Kalau enggak, koneksinya nggak dapat. Sementara di dalam pernikahan itu merupakan suatu lembaga yang sangat hubungannya sangat kompleks sekali. Jadi harus hati-hati. Dan status
alasan menikah karena status. Alasan menikah karena status, karena aduh saya butuh harus menikah, saya harus menikah, saya harus menikah, saya harus menikah. Padahal dia nggak cinta, dia nggak, saya harus menikah demi status supaya saya bisa jadi suami, saya bisa jadi istri, dan itu yang meningkatkan egonya dia. Ada juga yang orang menikah dengan alasan yang salah itu karena kondisi, karena kesulitan keuangan. Jadi mau nggak mau dia menikah dengan orang yang kondisi ekonominya lebih settle dari dia, walaupun tidak ada alasan yang lebih kuat, ya nggak apa-apa. Yang penting dijalanin. Yang penting kondisi ekonomi saya bisa terbantukan dengan cara menikahi orang itu. Juga ada kondisi lain yaitu MBA. Saya pakai istilah MBA, married by accident. Jadi nggak nikah, tapi berani-beraniin coba-coba uh, 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 berhubungan intimasi seksual, akhirnya si perempuannya hamil, nggak cinta, nggak punya alasan yang kuat untuk nikah, padahal cuma iseng-iseng aja, akhirnya hamil, harus nikah. Nah itu sulit. Saya mengkonseling beberapa orang juga yang mengalami masalah ini. Jadi saya melakukan penelitian sebetulnya sejak 15 tahun yang lalu. Saya memperhatikan ada beberapa pasangan yang saya tahu mereka itu adalah menikah karena MBA, married by accident, karena hamil duluan, tanpa ada dasar yang kuat, cuma iseng-iseng aja. Akhirnya mereka akhirnya hamil, punya anak, mereka berumah tangga, tapi karena mereka tidak menemukan fondasi yang kuat, alasan yang kuat untuk menikah, lebih dari sekedar karena sudah hamil duluan, akhirnya banyak masalah dalam pernikahan mereka terjadi. Mereka merasa nggak puas, biasanya apalagi terutama laki-laki, mereka merasa kosong jiwanya, dan ketika seorang laki-laki merasa kosong jiwanya secara psikologis, mereka akan terus mencoba mencari sesuatu yang bisa mengisi jiwanya yang kosong itu. Dan itu sampai dia itu yang menyebabkan laki-laki seringkali dianggap sebagai jiwa petualang dan juga hunter. Jadi akan terus mencari karena merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Dan karena apa? Karena mereka tidak menemukan fondasi yang kuat yang bisa menahan mereka untuk settle down di dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka. Nah, alasan yang berikutnya, alasan yang salah untuk menikah adalah opini luar. Artinya, misalkan teman-temannya bilang, lu gimana sih, udah usia berapa lo belum nikah, ayo dong nikah dong, ayo dong nikah, ayo dong nikah, dan lain sebagainya. Kamu dituntutan lingkungan sosial seperti itu. Jadi mau nggak mau, yaudah deh, daripada diomongin terus, kapan nikah, padahal punya pacar juga belum, ya udah ketemu siapa aja nikah pokoknya, baru kenal sebentar juga udah nikah gitu. Akhirnya prosesnya itu yang harusnya pengenalan itu terjadi sebelum menikah harus dialami selama proses pernikahan, dan belum tentu bisa jalan, mungkin bisa langgeng, tapi belum tentu prosesnya akan mudah gitu loh. Selanjutnya alasan berikutnya menikah itu adalah faktor kebudayaan. Misalkan karena ada satu kebudayaan yang sejak kecil sudah dijodohkan, sudah dikapelin, jadi mau nggak mau dia harus menikah pada usia segini dengan cara adat begini begitu. Ada di beberapa kebudayaan seperti itu. Alasan berikutnya tuntutan sosial juga seperti harus punya status menikah, harus karena dengan menikah itu meningkatkan status sosialnya, meningkatkan status ekonominya. Mereka berpikir bahwa memenuhi tuntutan sosial, menikah demi memenuhi tuntutan sosial akan membuat hidupnya lebih berkualitas dan baik. Tapi sebetulnya salah ketika mereka menikah dengan alasan ini, mereka lupa hal yang esensial, yang fundamental di dalam satu pernikahan itu sendiri. Dan yang alasan berikutnya yang ini kontroversial kalau saya bilang perjodohan, karena kalau orang tua yang menjodohkan, mungkin bukan kebanyakan, ya 90% mau yang terbaik buat anak-anaknya, tahu yang terbaik. Tapi ada sebagian yang nggak yakin anaknya akan bahagia, yang penting anaknya nikah. Pokoknya kamu mesti nikah sama dia. Papa, mama udah tentukan kamu mesti nikah sama dia dan kamu mesti nikah. Dan anaknya karena takut, karena hormat sama orang tua, akhirnya menikah, tetap di dalamnya merasa kosong. Karena apa? Fundamentalnya nggak kuat untuk dia menikah.
Yang berikutnya alasan terakhir itu karena impian. Ya, saya mau menikah, itu adalah impian saya, tujuan hidup saya menikah. Pasti akan indah gitu, pasti akan indah. Itu menikah itu impian saya. Nggak peduli sama saya sama siapa, itu impian saya, yang penting saya menikah. Nggak taunya begitu menikah, impian yang indah itu buyar, dan akhirnya yang ada mereka harus mengalami hal-hal yang proses hidup yang lebih sulit dari sebelum menikah. Nah, ini dia. Having common dream. Jadi ketika seseorang sudah oke, saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, saya mau hidup sama kamu gitu loh. Dan mereka mulai mengenal satu yang lainnya lebih dalam, dan mereka mulai sharing berbagai hal tentang kehidupan mereka, cita-cita mereka, keluarga mereka, situasi keuangan mereka, kesehatan mereka, dan sebagainya. Dan mereka sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, buat komitmen seumur hidup. Dan dengan selain komitmen yang mereka buat, mereka juga berbagi cinta dan juga berbagi mimpi. Jadi dua orang yang jatuh cinta, mereka pasti akan sharing, aku gini loh, nanti kalau kita nikah ya, atau kalau kita nikah ya, aku mau punya anak 3, 4, 5, atau 12, atau berapa. Nanti kalau kita nikah, kita bulan madunya pergi ke Kapadokia. Dan setiap tahunnya kita pergi lagi ke Kapadokia lagi. Dan itu adalah mimpi kita. Nah, seperti yang di Layangan Putus, belum sempat mimpinya itu kesampaian, udah diambil mimpinya sama orang ketiga yang hadir dalam pernikahan mereka. Otomatis jadi sewot, otomatis jadi marah. Loh, itu kan mimpiku, bukan mimpinya dia. Itu mimpiku, Mas. Itu bukan mimpi. It's my dream, it's not hers. Jadi seperti itu. Jadi yang saya maksudkan dengan mimpi ini bukan sekedar holiday destination atau tujuan tempat liburan. Ada berbagai macam mimpi yang kita bisa sharing dengan pasangan yang kita cintai, di mana kita bisa hidup bersama-sama sama dia. Artinya ketika kita mulai hidup bersama dengan seseorang, kita juga mulai berbagi mimpi kita ke dia. Mimpi saya menjadi mimpinya menjadi mimpi saya. Mungkin mimpi kita berbeda, tapi karena saya mengasihi orang yang mau jadi teman hidup saya, maka saya akan membuat mimpinya itu menjadi kenyataan supaya dia bahagia. Dan begitu pun sebaliknya, karena suami saya sayang sama saya, dia tahu mimpi saya seperti apa, dan dia akan bantu saya untuk membuat mimpi saya itu menjadi kenyataan. Nah, ada berbagai macam mimpi bukan sekedar Kapadokia saja, mimpi dalam suatu hubungan, yaitu mimpi kerinduan untuk memiliki keturunan, holiday impian, seperti contohnya Kapadokia. Saya jadi kepengen loh pergi ke Kapadokia gara-gara itu. Dan saya yakin banyak masyarakat Indonesia juga yang akhirnya booking tiket ke Kapadokia. Saya dengar itu. Nah, mimpi berikutnya itu mimpi untuk memiliki benda. Oh, aku mau lo nanti punya mobil ini, atau punya motor ini, atau punya rumah yang seperti ini, kamarnya ada 3, ada 5, ada 10 gitu. Terus siapa yang mau beresin rumah? Kalau kamarnya 10, saya mah nggak mau. Saya lebih suka rumah yang sederhana, kecil, karena kita nggak ada yang bantuin, harus dikerjakan semua sendiri. Dan itu mimpi saya. Tapi mungkin mimpi suami saya, oh jangan, saya maunya kita punya rumah yang besar, punya rumah yang besar, kamarnya banyak. Saya bilang nggak mau, saya maunya rumah yang kecil. Cukup untuk keluarga kita aja, anak 3 ya udah kamarnya 3 aja gitu. Oh enggak, nah kita juga ada kalanya kita harus menyamakan mimpi kita supaya apa? Supaya kita bisa jalan dengan pasangan kita tuh sejalan. Nah masalahnya si dalam kisah Layangan Putus ini mereka punya mimpi yang sama, tapi endingnya yang nggak enak. Jadi instead of daripada si suami itu memenuhi impian istrinya, dia lebih memilih untuk membuat impian istrinya itu menjadi kenyataan buat wanita lain. Dan itu nggak indah, itu sangat menyakitkan. Dan saya bisa paham di dalam kisah itu, semarahnya itu si istrinya itu, this is my dream, this is not her dream. Dan nah indahnya itu sebabnya
sangat indah sekali apabila pasangan suami istri itu bisa berbagi mimpi dan membahas mimpi itu bersama, bagaimana membuat mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Mimpi yang lain itu ada tujuan atau pandangan hidup. Oh, saya mau loh, visi misi saya kalau saya nanti udah pensiun, saya mau bisa tinggal di sana, atau saya bisa melakukan kerja sukarela di sini, dan sebagainya. Berbagilah mimpimu sama pasanganmu, itu sesuatu yang indah, dan bisa jadi ketika kita sharing, fungsi dari kita sharing mimpi kita dengan pasangan kita, supaya pasangan kita mengenal apa yang menjadi kerinduan kita, dan kita mengenal apa yang menjadi kerinduannya. Dan mimpi berikutnya itu juga menyelesaikan satu proyek tertentu. Misalkan begini, saya bermimpi, saya punya kerinduan bahwa saya ingin sekali bisa membangun suatu institut yang bisa nolong banyak orang, misalkan seperti itu, atau membangun bangunan tertentu, atau impian apa yang proyek tentu yang jadi proyek. Ini bicara masalah teknis, dan saya yakin banyak pasangan seperti itu. Dan seperti suami saya, he is very smart, dia pintar sekali, dan dia suka sharing sama saya mimpinya dia tentang proyek-proyeknya dia. Dan saya kagum dengan semua mimpinya, dan sepenuhnya saya dukung impian-impian dia itu, karena memang realistik. Tinggal kesempatannya aja bagaimana bisa mengimplementasikan semuanya. Dan mimpi lainnya, misalkan tadi saya bilang, oh saya mau tinggal di sana, tinggal di sini. Kamu mau tinggal di mana? Oh, aku mau tinggal di Bandung. Oh, aku nggak suka Bandung. Ya udah deh, demi kamu, kalau memang kamu suka tinggal di Bandung, oke, kita pindah ke Bandung, tinggal di Bandung, misalnya, contoh seperti itu. Kalau suami saya punya impian tinggal di Papua, karena dia cinta banget sama Papua. Dan oke, fine, kamu suka Papua, oke, saya mau juga tinggal di sana demi kamu, bukan karena saya suka sana, misalkan, tapi sesungguhnya saya cinta sekali sama Papua. Nah, misalkan pekerjaan impian, saya ingin sekali punya pekerjaan impian sebagai ini, sebagai itu. Kita sharing itu pada pasangan kita, karena ketika ini tidak menutup kemungkinan buat pasangan yang sudah tua, karena mimpi ini bukan cuma punya anak muda, mimpi ini punya semua orang. Semua orang bisa bermimpi. Mimpi itu bisa dimulai dari kita masih muda, atau ketika usia kita 70-80 tahun. Saya ingat tetangga sebelah saya, sebelah sana, umurnya waktu itu si opa itu 89 tahun, istrinya 86 tahun, dan saya dekat sekali sama mereka. Hampir setiap hari saya ada komunikasi sama mereka, dan setiap kali si opa ini bikin planning apa, pasti cerita ke saya. Dia bilang gini, saya merasa bahwa saya harus bikin lift di tangga. Untuk apa? Untuk istri saya naik turun. Itu mimpinya dia. Terus dia cerita lagi, saya mau ganti lantainya jadi lantai parkit, misalkan seperti itu. Saya mau ganti furniturnya begini. Itu mimpi, itu salah satu bentuk mimpi. Nah, saya tanya sama si opa ini, opa, kenapa opa mau mewujudkan impian-impian itu? Dan selalu dilaksanakan oleh dia. Dia sharing sama saya bahwa saya mau lakukan ini karena saya tahu waktu saya tidak banyak, dan saya mau tinggalkan ini untuk istri saya, supaya ketika saya nggak ada, dia akan lebih nyaman hidupnya walaupun nggak ada saya. Itu mimpinya dia. Dan begitu saya dengar itu, saya terharu. Karena apa? Hal yang sederhana itu bisa jadi mimpinya untuk menyenangkan orang yang dicintai ketika dia sudah tidak ada. Tidak berapa lama kemudian dia meninggal. Dan saya terharu sekali ketika dia pergi. Dan ya, karena luar biasa. Jadi impian itu bukan cuma milik anak muda, orang yang baru menikah, tapi orang yang sudah tua pun bisa. Atau mungkin kita bisa mimpi, ayo kita jalan-jalan yuk, sekali-sekali ke taman safari, atau ke taman mini, atau kita pergi kemana, atau kita makan soto bareng, kita makan mie ayam bareng, itu juga merupakan mimpi harian. Dan indah kalau kita bisa berbagi mimpi kita dengan orang kita sayang.